Shalom saudaraku yang terkasih, bersyukur, puji Tuhan kita malam ini di dalam persekutuan bersada sekaligus boleh merayakan Chinese New Year, tahun baru Imlek 2022. Happy Chinese New Year, God bless you abundantly. 新年快乐，上帝多多祝福你们。Selamat tahun baru Imlek, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan limpah-limpah. Mari kita akan memulai perayaan Imlek kali ini dengan berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang kami kenal dan sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur malam ini kami boleh sekaligus merayakan tahun baru Imlek 2022. Setelah kami melewati tahun 2021 dengan satu perjuangan, dengan satu pergulatan, pergumulan, kami boleh memasuki tahun 2022 dengan kesehatan dan kesegaran yang daripada Engkau. Bahkan hari ini kami boleh dengan sukacita untuk memasuki Chinese New Year. Dan kiranya Tuhan di tahun yang baru ini Engkau akan menyertai kami secara khusus setiap anggota persada, demikian juga setiap orang yang mengikuti persekutuan ini secara online. Tuhan memberkati dengan limpah-limpah, dan pada gilirannya nanti kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkannya. Kami boleh menjadi berkat bagi komunitas kami. Kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang di dalam kesulitan dan persoalan kehidupan ini. Tuhan, kami serahkan persekutuan ini dari awal hingga akhir, segala kemuliaan bagi Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, sungguh berbahagia malam ini kita bisa bersama persada merayakan tahun baru Imlek yang kedua 2022. Izinkan kami mengucapkan Happy Chinese New Year, 新年蒙恩。亲爱的弟兄姐妹们平安，感谢赞美主，我们能够再次的一起庆祝农历新年，光明时刻已经来到。神的奇妙恩典在这一年当中长流不息，我们来赞美我们的上帝，欢迎大地回春。欢迎大地回春，光明时光已经来到，新的前程就在眼前。奇妙恩典长流不息，他的荣耀高过全地。欢迎大地回春，光明时光已经来到，新的前程就在眼前。奇妙恩典长流不息，他的荣耀高过全地。哈利路亚，赞美上帝，起来吧，我们传扬主名。哈利路亚，赞美上帝，起来吧，我们迎接大地万象新。嘿，欢迎大地回春，光明时光已经来到，新的前程就在眼前。奇妙恩典长流不息，他的荣耀高过全地。哈利路亚，赞美上帝，起来吧，我们感恩传扬主名。哈利路亚，赞美上帝，起来吧，我们迎接大地万象新。嘿，新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家都快乐过新年。和新年祝新年，新年来祝恩典，同欢欣同颂扬主恩典。多少往事主都亲手带领，希望憧憬是否更殷勤。和新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家心靠主蒙恩典，背起十架跟随耶稣基督，福利向前传出福音。和新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家都快乐过新年。
贺新年，祝新年，新年来祝恩典，同欢欣，同颂扬主恩典。我们再来唱一首诗歌，恭喜大家过新年。来来来，我们过新年，满脸春风迎新年，希望今年比去年好，有了耶稣你有希望。来来来，我们过新年，新一年恩典更加甜，今年大家也有平安，大家见面都笑哈哈，大家握手点头说一声恭喜恭喜，红包橘子送过来，大家举杯欢庆喊一声哈利路亚。来来来，我们贺新年，家家户户庆团圆，你我路上有主陪伴，大家过一个幸福年。来来来，我们过新年，满脸春风迎新年，希望今年比去年好，有了耶稣你有希望。来来来，我们过新年，新一年恩典更加甜，今年大家也有平安，大家见面都笑哈哈，大家握手点头说一声恭喜恭喜，红包橘子送过来，大家举杯欢庆喊一声哈利路亚。来，我们贺新年，家家户户庆团圆，你我路上有主陪伴，大家过一个幸福年，大家过一个幸福年，大家过一个幸福年。Tuhan, aku bersyukur untuk pimpinan-Mu kepada keluarga kami. Tuhan telah mencukupkan kebutuhan keluarga kami sampai pada hari ini. Apa yang akan kami lakukan di hari raya Imlek ini? Aku diberkati tiap hari, aku diberkati dari bangun pagi hari, sore berganti malam, hidupku diberkati. Nak, Ya, besok kita ke panti asuhan ya. kenapa kita harus pergi ke panti asuhan? Nah, kita harus berbagi ke panti asuhan karena Tuhan sudah menjaga keluarga kita. Mau dengar kisah kehidupan Papa dulu bersama dengan nenek? Mau. Nah, dulu. Akong, sini Akong. Iya, Ma. Sini. Iya, Ma. Akong, Iya, Ma. tolong Ibu belikan beras di Iya, Ma. warung itu ya. Persediaan beras kita sudah mau habis. Iya, Ma. Akong, ini. Mama kasih uang. Iya, iya, Ma. Beli beras ya, Ma ya? Iya, Iya. beras kita udah mau habis. Iya.
Akong pergi ya, Ma ya. Baik, hati-hati ya, Kong. Iya, Ma. Aduh, lapar. Aduh, lapar. Aduh, siapa mau kasihkan aku makan? Tuhan, tolonglah. Aku lapar. Aduh, aduh, tolonglah. Pak, tolonglah Pak. Minta uang lah Pak. Saya udah 2 hari nggak makan Pak. Saya lapar sekali Pak. Tolonglah Pak. Aduh, perutku lapar Pak. Aduh, Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Mama memberikan uang ini untuk membeli beras bagi keluarga kami. Tetapi pengemis ini membutuhkan uang ini untuk makan, untuk membeli makanan. Tuhan, apa yang mesti saya lakukan, Tuhan? Jika saya memberi uang ini kepada pengemis ini, kami tidak mempunyai beras. Bagaimana ini, Tuhan? Pak, Ya, ini ada sedikit uang untuk Bapak membeli makanan. Bapak beli makanan ya. Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Tuhan berkati. Sama-sama Pak. Aduh, syukurlah ada orang kasih uang untuk bisa makan. Setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Ma, Oh, Akong, Ma. kamu sudah pulang? Akong, mana berasnya? Berasnya nggak ada, Ma. Tokonya udah tutup. Enggak, Ma. Atau uangnya tidak cukup, Akong? Enggak lu, Ma. Uangnya tadi Akong kasihkan ke pengemis, Ma. Jadi uangnya udah nggak ada. Jadi saya nggak jadi beli berasnya, Ma. Maaf loh, Ma. Kita nggak ada beras hari ini, Ma. Oh, Akong, nggak apa-apa, Akong. Mama bangga kepadamu, Akong. Apa yang sudah kamu lakukan itu sudah benar, Akong. Kita membutuhkan beras itu, tapi pengemis itu lebih membutuhkan daripada kita. Akong ingat, Iya, Ma. semua yang kita miliki itu semuanya berasal dari Tuhan. Iya, Ma. Kita sudah diberkati Tuhan. Kita sudah diberkati untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Iya, Ma. Nggak apa-apa, Kong. Iya, Ma. Nah, itu cerita Papa untuk kita semua. Apa yang kita punya, semua ini berasal dari Tuhan. Nah, kita jangan lupa berbagi berkat untuk orang yang membutuhkan. Ayo, besok kita ke panti asuhan, ya? Baik saudaraku, saya mengambil tema pada kesempatan Chinese New Year ini yang ada hubungannya dengan berkat. Ya, saya kira setiap orang pada kesempatan Chinese New Year ini ada sukacita karena berkat limpah-limpah. Mungkin ada orang-orang di sini mendapat angpau yang banyak di dalam kesempatan Imlek ini. Maka saya mengambil tema Blessed to Bless.
Artinya kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara diberkati adalah untuk pada gilirannya nanti saudara menjadi berkat bagi orang lain. Jangan berkat itu berhenti pada saudara. Kiranya melalui firman Tuhan pada malam ini, saudara mempunyai satu pengertian yang benar tentang apa itu berkat dan bagaimana pada gilirannya kita menjadi berkat. Saudara mengerti mendapat pengertian yang benar tentang hal-hal yang berhubungan dengan keuangan yang seringkali menjerat kita, yang seringkali membuat kita jatuh di dalam pencobaan untuk mencintai uang dan kita memburu uang dengan cara-cara yang tidak benar. Baik, saudaraku, kita akan memulai firman Tuhan ini. Sekali lagi kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Pakailah hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran pada malam hari ini. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan mengubah kehidupan setiap orang yang mendengarnya. Tuhan berkati sehingga pada tahun yang baru ini kami boleh diberkati oleh Tuhan dan pada gilirannya menjadi berkat bagi orang lain. Demi nama Yesus kami doa. Amin. Mari saudaraku kita membuka kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 22. Ya. Tetapi karena alasan waktu kita tidak mungkin baca semuanya. Ya, nanti saudara baca di rumah perlahan-lahan Kejadian 26 ayat 1 sampai 22. Untuk sekarang saya akan bacakan ayat 12 dan 13 saja. Demikian bunyinya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Perhatikan ini, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Luar biasa saudaraku ya. Dikatakan di sini Ishak itu diberkati Tuhan, lalu dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, makin hari makin kaya, makin tahun makin kaya, bahkan dikatakan ia menjadi sangat kaya. Apa artinya saudaraku? Artinya saudaraku menjadi kaya dan mempunyai banyak uang itu tidak salah. Ada di dalam Alkitab seperti ini saudaraku. Ya. Dan jangan lupa Ishak menjadi kaya, bahkan dikatakan sangat kaya, itu karena berkat Tuhan. Saudaraku, menjadi kaya, mempunyai banyak uang tidak salah. Tetapi jika engkau jatuh di dalam cinta akan uang, itu yang akan merusak segalanya. Ya. Karena cinta akan uang bisa membelokkan hati seseorang untuk memakai segala cara agar dia dapat mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ini orang ciri atau tanda dari orang yang cinta akan uang. Ya, orang yang cinta akan uang akan memakai segala cara. Bahkan kalau perlu dia akan melanggar hukum, akan melanggar firman Tuhan. Pokoknya saya bisa mendapat uang sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu saya katakan juga orang yang cinta akan uang akan mengorbankan nilai hidup yang lebih penting daripada uang itu sendiri. Orang yang cinta uang itu tidak bisa berpikir mana lebih penting uang atau integritas. Ya, uang atau nama baik. Bagi saudara mana yang lebih penting? Ya. Seringkali orang yang cinta uang akan mengorbankan nama baiknya demi mendapatkan uang. Saudaraku, bukankah itu satu kesalahan yang hari-hari ini banyak dilakukan oleh orang? Dan yang menyedihkan seringkali termasuk orang percaya, orang Kristen melakukan kesalahan yang sama dengan orang dunia. Cinta akan uang sampai melakukan segala-galanya, menghalalkan segala-galanya, jika perlu mengorbankan integritasnya, kejujurannya, jika perlu mengorbankan nama baiknya, jika perlu melanggar firman Tuhan demi mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Saudaraku yang terkasih, malam hari ini saya akan membagikan kepada saudara beberapa kebenaran tentang uang atau beberapa kebenaran tentang berkat, ya, menjadi bekal kita menjalani tahun yang baru ini, supaya saudara mengerti dan saudara diberkati oleh Tuhan, menjadi sangat kaya, tidak salah, dan pada gilirannya saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama saudaraku, berkat Tuhan
tidak bergantung pada situasi baik atau buruk. Mari kita lihat ayat 1 sampai 3, Saudaraku. Dikatakan di sana apa? Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Kalau Saudara baca Kejadian pasal 12, zaman Abraham pun terjadi kelaparan, Saudaraku. Ya, ini Abraham itu ayahnya dari Ishak. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Karena dulunya Abraham itu pergi ke Mesir pada waktu kelaparan. Pikirnya Ishak juga mau lakukan hal yang sama. Tapi Tuhan berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang yang asing, maka aku akan menyertai engkau, perhatikan, dan memberkati engkau. Ini ada janji Tuhan di situ. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ketika kelaparan terjadi, Ishak ingin pergi ke Mesir seperti yang dilakukan oleh Abraham ayahnya. Tapi Tuhan datang kepadanya dan berfirman, jangan, kamu tetap tinggal di sini. Aku akan menyertai engkau. Bahkan pada masa-masa yang sulit ini, pada masa-masa kelaparan ini. Dan jangan khawatir, aku akan memberkati engkau, Saudaraku. Apa artinya, Saudaraku? Ada janji Tuhan, Saudaraku, di dalam situasi yang buruk. Ada janji Tuhan di dalam segala situasi untuk anak-anaknya. Bahkan pada waktu masa-masa kelaparan, Ishak mendapat janji ini. Ya, mungkin yang relevan pada hari ini adalah kebenaran bahwa ada janji Tuhan kepada anak-anak Tuhan, kepada orang percaya di dalam situasi pandemi ini. Ya, kita tahu dalam situasi pandemi ini banyak orang yang mengalami kesulitan secara khusus dalam keuangan, mengalami masalah dalam bisnisnya, mengalami masalah dalam pekerjaannya, profesinya. Ya. Tetapi mari Saudaraku, hari ini saya ingin mengingatkan bahwa ada janji Tuhan di dalam segala situasi. Ya, bahkan dalam situasi yang buruk. Bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati umatnya di dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Bahkan di tengah bencana kelaparan yang dialami oleh Ishak. Saudaraku, mari kita pegang janji ini. Tuhan menyertai saudara. Dan Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala situasi. Dan ketika Tuhan berjanji, saudaraku, Dia akan menepatinya. Ya, dan kita tahu dalam kisah ini, Ishak sungguh-sungguh diberkati mendapatkan mendapatkan hasil 100 kali lipat, Saudaraku. 100 kali lipat. Bukankah itu satu jumlah yang luar biasa? Ya. Maka dia menjadi kaya dan sangat kaya. Itulah janji Tuhan. Janji manusia mungkin bisa batal karena situasi dan kondisi tertentu. Ya. Ada banyak janji manusia yang hari-hari ini batal karena situasi COVID, bukan? Namun janji Tuhan akan sanggup melampaui segala situasi dan kondisi. Oleh sebab itu, apapun situasinya, apapun keadaan saudara hari ini, di dalam masa-masa sulit sekarang ini, berharaplah dan percayalah pada pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan memelihara, menyertai, memberkati Ishak, Tuhan kiranya juga menyertai saudara dan memberkati saudara pada masa-masa yang sulit ini. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang kita sembah, sama dengan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Kuncinya adalah bahwa Ishak mentaati perintah Tuhan waktu itu. Dia ingin pergi ke Mesir, tapi Tuhan berbicara, jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di sini, di Gerar. Aku akan menyertai dan memberkati engkau. Kuncinya adalah karena ketaatan Ishak. Nah, hari ini bagaimana dengan saudara? Bagaimana ketaatan saudara kepada perintah Tuhan, pada firman Tuhan? Ya, ini menjadi satu kunci di mana kita memperoleh pemeliharaan daripada Tuhan. Taatilah perintah Tuhan dalam keadaan baik, bahkan dalam keadaan buruk. Yes, Ishak mentaati Tuhan ketika situasi bencana kelaparan. Ya. Biasanya orang kalau dalam situasi bencana, dalam kesulitan, ingin menyelesaikannya dengan cara sendiri. Itulah manusia.
Tapi Ishak taat pada perintah Tuhan. Disuruh tinggal, dia tinggal. Ya. Ini ketaatan yang sederhana mendatangkan perubahan dalam kehidupan Ishak, saudaraku. Dan itu saya harap terjadi kepada saudara semuanya. Taatilah perintah Tuhan. Bahkan mungkin hal yang sederhana, tinggal saja di sini Ishak. Ishak mentaati dan Tuhan menggenapi janjinya. Ya. Saudaraku yang terkasih, kita harus tahu, saudaraku, sebetulnya Tuhan itu bahkan setiap hari sudah memberkati saudara dan saya. Hanya kita ini yang tidak sadar. Hanya kita ini yang ukurannya berkat itu hanya uang yang limpah-limpah. Ya. Sebetulnya berkat Tuhan terjadi dalam hidup saudara setiap hari. Setiap pagi adalah permulaan yang baru. Setiap hari adalah harapan yang baru dan berkat yang baru. Termasuk di dalamnya yang saya katakan adalah nafas yang kita hirup, itu berkat Tuhan sebetulnya. Ya. Saudara masih bisa bernafas hari ini, ketika bangun pagi masih bisa bernafas, itu berkat. Ya. Berapa banyak hari ini orang yang mencari oksigen, saudaraku, ya, khususnya pada tahun yang lalu. Mereka yang terpapar COVID mencari oksigen untuk bisa bernafas itu, untuk bisa menyambung kehidupannya, bisa menyambung nyawanya. Tetapi saudara dan saya bisa memperolehnya itu dengan bebas. Setiap hari kita bangun, saudara masih bisa bernafas, itu adalah berkat. Orang-orang yang mengasihi di sekeliling kita, orang yang peduli dengan kita, itu berkat, saudaraku. Hanya kita seringkali mengabaikan hal ini. Saudara masih bisa menikmati sukacita dan semua hal yang tidak bisa dibeli atau didapat dengan uang. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Ya. Jadi sekali lagi saudaraku, bahwa Tuhan sudah memberi berkat. Dan saudara dan saya ini sesungguhnya sudah mempunyai berkat, sudah mendapat berkat bahkan setiap hari. Tuhan itu setia. Tuhan akan memberikan kepada anak-anaknya pemeliharaannya di dalam segala situasi. Ya. Berkat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan orang yang taat kepada perintah Tuhan. Kebenaran yang kedua, saudaraku, hal yang kedua yang saya ingin sharingkan kepada saudara. Dalam segala situasi, lakukanlah yang terbaik. Mari kita lihat, saudaraku, ayat 12. Dikatakan di sana, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ini masa kelaparan, saudaraku, masa yang sulit. Ya. Nah, tapi heran di sini, Ishak tetap menabur. Mungkin secara logika tidak ada gunanya menabur di masa-masa kekeringan, di masa-masa kelaparan, tidak ada gunanya. Tetapi Ishak tetap lakukan bagiannya. Dia menabur, saudaraku. Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga sesuai janji Tuhan diberkati dia. 100 kali lipat. Saudaraku, dalam segala situasi, hari-hari ini di dalam masa-masa COVID, di dalam masa-masa pandemi, yang orang mengatakan juga dalam tanda petik bencana, lakukanlah bagian saudara. Ya. Lakukanlah apa yang saudara bisa lakukan. Tanggung jawab saudara. Seperti halnya Ishak. Ishak tetap menabur di dalam masa-masa kelaparan itu. Maka saudaraku, situasi yang buruk, hari-hari ini situasi COVID, tidak boleh menjadi alasan untuk saudara melakukan untuk saudara tidak melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Ya. Jangan bilang, ini COVID percumalah lakukan ini. Percumalah lakukan itu, tidak akan membawa hasil, tidak akan memberikan hasil. Lakukan saja apa yang menjadi bagian saudara, apa yang menjadi tanggung jawab saudara. Seperti halnya Ishak, tetap menabur di masa-masa sulit. Oleh sebab itu nasihat firman Tuhan, jangan menyerah oleh kesulitan dalam kehidupan ini. Berdirilah teguh dan jangan goyah, saudaraku. Ya, seperti halnya Ishak. Masa-masa kelaparan tidak membuat dia lalu berdiam diri, karena sudah dapat janji Tuhan. Dia berdiam diri. Oh, saya sudah ada janji Tuhan, saya akan disertai, saya akan diberkati. Kalau gitu saya nggak perlu bekerja.
Ya enggak begitu saudaraku, ya. Itu pandangan yang salah. Tuhan tidak akan mendatangkan berkat dengan cara seperti itu. Saya kira saudara tahu kalimat ini yang sangat terkenal yang sampai hari ini, yang berbunyi demikian, ora et labora, artinya apa? Berdoa dan bekerja. Saudaraku, Tuhan tidak akan menjatuhkan uang dari langit ketika engkau berpangku tangan. Ya. Nah, dalam kasus Ishak tadi, Ishak tidak berpangku tangan. Saya sudah dapat janji bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati saya. Kalau itu saya tidak usah kerja apa-apa. Saya berdiam diri saja, duduk tenang, menikmati kehidupan ini. Saudaraku, Ishak tidak sebodoh itu. Saudara. Ya. Tuhan sekali lagi tidak menjatuhkan uang kepada orang yang malas. Ya. Tuhan tidak akan menjatuhkan uang dari langit kepada orang yang berpangku tangan. Oleh sebab itu jangan berdiam diri, saudaraku. Lakukan sesuatu, do something, ya, yang masih bisa saudara lakukan di dalam situasi pandemi ini pun. Lakukanlah yang terbaik yang saudara bisa lakukan. Do your best. Selebihnya itu percayakan pada Tuhan. Selebihnya itu adalah berkat Tuhan. Selebihnya itu adalah pemeliharaan Tuhan. Bagian saudara dan saya adalah melakukan tanggung jawab kita. Ingat sekali lagi, berdoa dan bekerja. Ya, kalau saudara hanya berdoa saja, tidak bekerja, saudara mimpi itu, saudaraku. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa Tuhan tidak akan menjatuhkan uang dari langit begitu. Oh, ada hujan uang yang tiba-tiba jatuh di rumahnya Ishak. Tidak begitu, saudaraku. Jangan berharap nanti ada orang yang mengetuk pintu saudara lalu memberi saudara amplop angpau yang sebesar 100 juta. Jangan seperti itu, saudaraku. Mari kita lakukan bagian kita. Ya. Kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, berdoa, tetapi juga bekerja. Ishak tidak berdiam diri. Ishak tetap menabur. Dan saya harap saudara juga mengerti kebenaran ini, ya. Karena banyak orang yang mempunyai konsep yang salah. Ya, wah, saya anak Tuhan, akan diberkati Tuhan, semuanya akan baik-baik saja, lalu berdiam diri, tidak mau bekerja keras, nganggur di rumah, berharap nanti memegang janji, mengklaim janji Tuhan. Itu tidak akan terjadi, saudara. Ya, itu yang kedua. Ya, dalam segala situasi lakukanlah yang terbaik yang saudara masih bisa. Seperti halnya Ishak menabur. Saya harus saudara tetap hari ini bekerja dengan keras, bekerja dengan giat. Ya, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan benar, itu yang penting. Ya, jangan bekerja dengan hal-hal yang salah, bahkan jangan bekerja untuk hal-hal yang melanggar hukum atau melanggar firman Tuhan. Ya, bekerja dengan baik, bekerja dengan benar. Lihatlah nanti bagaimana Tuhan akan memberkati saudara. Ada amin, saudaraku? Yes. Yang ketiga, saudaraku, jangan jemu-jemu melakukan kebaikan. Setelah Ishak diberkati Tuhan, bagaimana? Apa yang dia lakukan? Kalau saudara baca pada ayat-ayat berikutnya itu, saudaraku, dia menggali sumur, saudaraku. Ya, ya tentu dia bersama dengan orang-orangnya, saudaraku, ya. Dia menggali sumur untuk kehidupannya. Karena zaman itu sumur sangat penting, saudaraku. Susah payah menggali sumur, saudaraku. Tetapi tiba-tiba datanglah orang ingin merampas sumur itu. Mereka dikatakan di sana berselisih, mereka berkelahi di sana, bertengkar. Tapi Ishak mengatakan apa? Udah, serahkan saja kepada mereka. Kita cari tempat lain, kita gali sumur yang lain. Itu terjadi lagi. Sampai satu kali terakhir dia gali sumur dan tidak diganggu orang lain. Inilah Ishak, saudaraku. Ya, artinya apa? Dia tetap melakukan kebaikan di dalam situasi yang sulit itu. Dia ingin berbagi sumur kepada orang-orang yang ingin merampasnya. Orang yang ingin merampasnya, saudaraku. Orang yang ingin berbuat tidak baik kepada dia, ingin berbuat jahat kepada dia, tetapi dia memberikannya itu. Ini yang saya maksud blessed to bless, saudaraku. Mari kita lakukan kebaikan di dalam segala keadaan. Ishak melakukan kebaikan, bahkan di masa-masa bencana kelaparan. Menggali sumur, dalam masa kelaparan, artinya dalam masa-masa kekeringan. Oh, itu sangat penting, saudaraku. Tapi dia
tidak mau bertengkar. Dia serahkan itu kepada orang-orang yang ingin merampasnya. Oleh sebab itu mari kita lakukan kebaikan, bahkan kepada orang yang mungkin bersikap buruk kepada kita. Ya. Orang bersikap buruk kepada kita, mari kita saudaraku mempraktekkan firman Tuhan hari ini. Kita tetap bersikap baik kepadanya. Ya, bahkan kita lakukan kebaikan seperti Ishak. Udahlah, serahkan saja kepada mereka. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku, kebenarannya bahwa kondisi keuangan yang limpah-limpah atau kondisi keuangan yang dalam kekurangan, dalam kesulitan, sesungguhnya bukanlah halangan untuk berbagi kasih. Ya, dalam Alkitab banyak contoh-contoh seperti itu, saudaraku, ya. Jadi jangan memakai alasan situasi yang sulit lalu saudara berhenti untuk melakukan kebaikan dalam hidup ini. Berhentilah berusaha mencari tahu apa yang bisa Anda dapatkan dari orang lain. Tapi berusahalah mencari tahu apa yang dapat Anda berikan kepada orang lain. Saudaraku, kalau saudara bisa melakukan ini, saudaraku, sesungguhnya itulah hidup yang indah itu. Ya. Karena banyak orang berpikir apa yang saya bisa dapatkan dari si A si B ini. Keuntungan apa yang saya bisa dapatkan dari si A si B. Ya. Apa yang bisa saya rampas itu. Tapi mari kita rubah hari ini pikiran kita, mindset kita, saudaraku. Apa yang saya bisa berikan kepada orang ini yang dalam kekurangan, orang ini yang di dalam kebutuhan. Lakukanlah. Mungkin saudara bukan orang yang kaya raya, karena tadi saya katakan kondisi keuangan yang limpah-limpah atau kekurangan tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berbuat kebaikan. Tetapi lakukanlah apa yang saudara mampu lakukan. Ya. Ketika saudara menolong orang, saudara membantu orang lain, bukan jumlahnya yang penting, tetapi bagaimana hati saudara ketika memberi, itu yang penting, saudaraku. Ya. Apa artinya saudara memberi jumlah yang banyak atau menolong orang dengan jumlah yang banyak, tetapi saudara terpaksa melakukannya, atau saudara mempunyai motivasi yang lain, motivasi yang tidak baik. Lebih baik kita memberikan dengan apa yang kita bisa, tetapi dengan motivasi yang benar. Ya. Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu lakukanlah dengan motivasi yang benar, dengan rela dan dengan kasih. Berapapun yang saudara berikan, bagikan kepada orang lain, itu mempunyai nilai, bahkan itu nilai yang besar di hadapan Tuhan. Ya. Nah, sesungguhnya saudaraku, kebahagiaan yang sejati itu apa? Kebahagiaan yang sejati itu adalah ketika saudara melihat orang lain bahagia karena apa yang saudara lakukan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Ya, mengerti saudaraku ya? Kebahagiaan orang dalam hidup ini, kalau saudara mau ingin merasakan kebahagiaan dalam kehidupan ini, ya, biarlah saudara lakukan sesuatu yang bisa membuat orang lain itu bahagia. Itu kebahagiaan sejati, saudaraku. Ya, melihat orang lain bahagia karena apa yang Anda lakukan, itulah yang indah, saudaraku. Ya. Kalau saudara belum pernah lakukan ini, lakukanlah, maka saudara akan mengerti itu. Ya. Amsal 22 ayat 9 berkata apa? Orang yang baik hati akan diberkati. Tapi perhatikan selanjutnya, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ya. Intinya kalau saudara diberkati, saudaraku, saudara harus menjadi berkat bagi orang lain. Blessed to bless. Ya. Blessed to bless sekali lagi. Ini hukum daripada Tuhan. Kalau engkau diberkati, biarlah engkau jadi berkat bagi orang lain. Dan itu akan membuat saudara bahagia, saudaraku. Ya. Dan jangan lupa ketika engkau menabur benih-benih kebaikan, satu hari engkau akan menuai itu benih-benih kebaikan itu. Ya, Ishak dalam situasi yang sulit dia tetap melakukan kebaikan. Bahkan dia justru lakukan itu kepada orang yang ingin berlaku buruk kepada dia. Ya, ada satu ayat yang bisa mengingatkan saudara dan saya. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Dikatakan apa? Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Loh, menyebar harta tapi bertambah kaya. Ini janji, saudaraku. Ini firman Tuhan, ini bukan omongannya boksu, saudaraku. Ya. Ada yang menghemat secara luar biasa, menghemat luar biasa,
pelit luar biasa, tapi malah berkekurangan, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mana yang saudara pilih, saudaraku? Ya, saudara mau menjadi orang yang jadi berkat, ya, saudara akan diberi kelimpahan. Atau saudara menjadi orang yang tidak mau berbagi, orang yang pelit, maka saudara akan selalu berkekurangan. Mungkin saudara banyak duit, saudara mungkin banyak uangnya, tetapi dalam hati saudara selalu merasa kekurangan. Oh saudaraku, apa artinya itu? Saudara punya banyak uang tapi justru merasa kekurangan. Mana yang lebih indah, saudaraku? Ya, bukankah lebih baik kita berbagi kepada orang lain? Kita merasa berkelimpahan itu. Janji firman Tuhan ini, saudaraku. Ya, maka sekali lagi praktekkan ini. Blessed to bless. Ya, saya mengutip dari seorang yang bernama John Bunyan. You have not lived today until you have done something for someone who can never repay you. Terjemahnya, Anda belum hidup hari ini sampai Anda melakukan sesuatu untuk seseorang yang tidak akan pernah membalas kembali pada Anda. Ya, saya ketika baca ini sedikit berlebihan ya. Ini John Bunyan ini sedikit berlebihan. Ya, dikatakan you have not lived today. Engkau belum hidup hari ini kalau engkau belum melakukan sesuatu untuk bisa menolong orang lain, membantu orang lain, berbagi dengan orang lain. Yang orang itu engkau tahu tidak mungkin membalas itu. Tidak akan mungkin membalas kembali apa yang kau lakukan. Engkau rela melakukan, sudah selesai begitu. Bagikan sesuatu, tolonglah sesuatu. Dan tak usah diingat-ingat lagi, saudaraku. Karena orang itu tidak akan bisa membalas kembali kepada engkau. Saudaraku, mari kita praktekkan kebenaran ini, saudaraku. Ya, sekali lagi saudara diberkati untuk menjadi berkat, blessed to bless. Seperti halnya Ishak, dia diberkati oleh Tuhan dan dia menjadi berkat bagi orang lain. Yang empat, yang terakhir, Ishak memelihara hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara baca ayat 25 bunyinya demikian. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ayat 25 ini, saudaraku. Ketika sudah selesai semua, ya, Ishak diberkati, hidupnya baik, dia jadi berkat bagi orang banyak. Ini di dalam masa-masa yang sulit loh, saudaraku ya. Lalu dia pada ayat 25 dikatakan apa? Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah itu adalah lambang hidup yang menyembah kepada Tuhan. Artinya apa? Ishak ketika dia mengalami semua janji Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, diberkati limpah-limpah, dia menjadi kaya. Ayat 12-13 tadi mengatakan dia menjadi sangat kaya, sangat kaya. Hatinya tidak jauh dari Tuhan. Bukankah ini menjadi teladan bagi saudara dan saya? Banyak orang yang hari ini diberkati menjadi kaya dan sangat kaya lalu lupa sama Tuhan. Ya. Ishak tidak, saudaraku. Ayat 25 dikatakan dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah itu adalah lambang penyembahannya. Hati Ishak tidak berubah. Dia tetap menyembah Tuhan. Ya, dan jangan lupa kalau di dalam perjanjian lama itu mezbah selalu disertai dengan korban. Ya. Dan korban itu adalah korban yang gemuk, yang sehat dan tidak bercacat. Ya, artinya korban yang baik. Ishak memberikan persembahan yang terbaik sebagai ungkapan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Ishak bersyukur kepada Tuhan dengan mendirikan mezbah. Dia menyembah Tuhan. Dia tahu semua yang ada padanya. Dia bisa menjadi kaya, bahkan sangat kaya. Itu adalah karena berkat Tuhan. Oh, dia bersyukur kepada Tuhan. Hatinya tidak terikat oleh keuangan. Hatinya tidak terikat atau terjerat oleh cinta akan uang. Tapi hatinya tetap menyembah Tuhan. Ya. Dia mendirikan mezbah, dia bersyukur kepada Tuhan. Saya harap saudaraku setelah engkau diberkati Tuhan, ya, jangan sampai engkau lupa kepada siapa yang memberi itu. Tetaplah setia kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan.
dengan hati yang bersyukur. Ingat bahwa harta kekayaan adalah karunia Allah. Ya, kalau saudara hari ini dipercaya oleh Allah dengan berkat yang limpah-limpah, dan saudara bisa menikmati kekayaan itu pun adalah karunia Allah. Maka bersukacitalah dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Dan selanjutnya berikanlah persembahan yang terbaik, seperti halnya Ishak memberikan persembahan yang terbaik. Memberi persembahan tidak hanya ketika keadaan saudara baik, tapi keadaan saudara yang sulit sekalipun, berikanlah persembahan itu. Ya. Dan sekali lagi, jangan memberikan yang cacat. Berikanlah persembahan korban yang terindah, yang terbaik. Tuhan akan memberkati saudara sebagaimana Tuhan memberkati Ishak. Pada hari ini, dalam masa-masa kita merayakan tahun baru Imlek ini, biarlah saudara mengerti akan beberapa hal yang sudah saya sharingkan hari ini, saudaraku. Ya, bahwa di dalam segala situasi Tuhan itu setia. Dalam masa-masa pandemi COVID ini, seperti halnya pada masa-masa bencana kelaparan di zaman Ishak, Tuhan setia. Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan memberkati engkau, seperti halnya Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Tetapi saudaraku, jangan lupa saudara tetap harus lakukan yang terbaik yang saudara bisa lakukan. Ya. Jangan karena ada janji Tuhan lalu saudara berdiam diri, malas, menganggur, tidak mau melakukan apa-apa. Tetaplah bekerja, lakukanlah yang terbaik. Ya. Pakai saudaraku apa yang ada pada saudara, yang terbaik lakukanlah. Sambil saudara tetap berdoa dan pegang janji Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara. Dan pada gilirannya, saudara, mari kita lakukanlah yang kebaikan itu kepada orang lain. Bless to bless. Jangan berkat itu berhenti hanya pada saudara. Kalau engkau mau menyalurkan berkat itu, bless to bless, menjadi berkat bagi orang lain, maka berkat yang baru itu akan mengalir dalam kehidupan saudara. Ya, tapi kalau engkau menghentikan berkat itu, maka berkat itu pun tidak bisa mengalir lagi yang baru. Saudaraku yang terkasih, dan yang terakhir, mari kita memelihara hati yang menyembah kepada Tuhan, dengan bersyukur kepada Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati saudara. Kiranya firman Tuhan hari ini mengubah kehidupan saudara, mengubah mindset saudara tentang berkat, mengubah mindset saudara tentang perihal keuangan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan jadilah orang yang menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dan biarlah Tuhan pada masa-masa sekarang yang sulit, seperti halnya masa-masa dalam zaman Ishak, kami bersyukur kami ada janji Tuhan, bahwa Engkau akan menyertai kami dan memberkati kami. Tuhan, kami percaya kepada Engkau bahwa Engkau memberkati kami untuk kami pada gilirannya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tolong Tuhan, kami mempunyai hati yang mau berbagi dengan orang lain. Biarlah kami tidak hanya mendengar firman Tuhan hari ini dan kami hanya mengerti tapi berhenti sampai di sana. Tapi pada permulaan tahun yang baru ini kami mau berbagi berkat Tuhan ini kepada orang yang membutuhkan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami dengan tema tahun ini, blessed to bless, terjadi dalam kehidupan kami, terjadi dalam kehidupan anggota Persada, terjadi dalam kehidupan setiap orang yang melihat atau yang mengikuti persekutuan ini secara online. Dan Tuhan, biarlah setiap kami mempunyai hati yang terus menyembah kepada Tuhan dalam segala keadaan. Segala puji hormat bagi Engkau, demi nama Yesus kami berdoa. Amin.愿主耶稣的恩惠，愿父上帝的慈爱，愿圣灵的感动，常与你们同在。祝福祝福祝福你呀，祝福祝福祝福你。
you forevermore. Blessing, blessing upon you. Blessing, blessing upon you. Anugerah Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan gerakan Roh Kudus menyertaimu senantiasa. Berkat turun atasmu, berkat turun atasmu. Blessing, blessing upon you. Blessing, blessing upon you. 祝福，祝福，祝福你呀！祝福，祝福，祝福你。 Kita satukan hati berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat yang sudah kami terima dari-Mu Bapa, di mana hari ini kami boleh memberikan persembahan yang terbaik kepadamu Bapa. Biarlah persembahan ini menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk yang terbaik Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. God's timing is not our timing, but rest assured, God's timing is always perfect. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Haleluya, amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segala
kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
Baik saudaraku, mari kita akan menutup persekutuan persada malam ini, menutup perayaan Imlek atau Chinese New Year pada malam hari ini dengan penuh syukur dan sukacita. Saudara, silakan saudara bangkit berdiri. Demikian saudara yang ada di rumah masing-masing, silakan bangkit berdiri. Bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera, anugerah dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala situasi, bahkan di masa-masa bencana, di masa-masa yang sulit sekalipun, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan dan pemeliharaan Allah Roh Kudus dilimpahkan kepadamu setiap orang, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin.我们李家祝大家恭喜发财，上帝蒙恩，新年快乐，恭喜恭喜，上帝祝福。